Lul, jatuh ibu. Motornya ambruk. Tapi warnanya kok jadi nggak sesuai. Warnanya jadi bukan gold lagi. Ya memang ada goldnya, cuma lebih ke warna kuning. Stripping saya nanti saya tunjukkan bolo. Foto motornya. Nah, ya ini. Jadinya seperti itu. Padahal sebelum dipasang itu warnanya gold. Nah setelah dipasang warnanya jadi kuning. Akhirnya terus baru seminggu tak cat itu bolo. Tak foto-foto sebentar. Habis itu tepat 7 hari setelah cat baru itu, tak bawa ke teman saya bolo, tak suruh ngecat ulang. Akhirnya tak suruh ngecat warna ini sampai sekarang ini bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bolo. Wih, penjual bendera sudah mulai banyak nih. Kemarin di Jatiwaringin itu juga sudah banyak bolo yang jualan bendera. Biasa orang jualan dadakan seperti itu. Sebelah kanan macetnya luar biasa bolo. Kalau hari kerja seperti ini sangat padat. Wih, itu lihat tuh. Mobil motor kalau dari arah luar ke dalam, dari luar Jakarta masuk ke Jakarta sangat padat. Nah ini depan Mas Erpin ini. Oke, flyover Kasablanka ke Tebet bolo. Kalau dari Jakarta keluar untuk Lalin ramai lancar. Bis listrik Metro Trans. Oke. SAG. Jauhi titik buta. Oke Pak D. Wih. Banter-banteran. Yang enak itu ya kerja tapi di luar Jakarta gitu bolo. Istilahnya kayak di Bekasi, di Tangerang, Depok, Bogor. Nah, itu enak. Misalkan tinggalnya di Jakarta terus kerjanya di Bekasi gitu kan, itu enak. Berangkat lancar, pulang pasti lancar. Ini flyover Tebet menuju Kampung Melayu. Sangat padat tuh bolo. Sebelah kanan mobil motor wes kayak rayap, kayak semut.
Padahal ini baru jam 7 lewat 7:04 lah kurang lebih. Di depan Mall Basura Bolo, habis underpass naik Mall Basura, maju dikit lagi Pasar Gembrong. Bagi bolo-bolo yang mau beliin mainan anaknya, di Pasar Gembrong itu pusatnya Bolo, pusat mainan. Mau cari mainan apa aja, insya Allah ada di situ. Nah, ini yang tinggi itu Mall Basura. Ambulans, oke. Kalau riding pagi pulang kerja enak Bolo, jalanan lancar, tidak macet. Nah tuh, penjual bendera sangat banyak nih sebelah kiri. Tuh depan tuh juga tuh. Kalau memasuki bulan Agustus seperti ini Bolo, di ibu kota. Nah, ini masuk BKT nih Bolo. Sebelah kanan ini udah kali BKT. Banjir Kanal Timur, asik. Nah, ini tengah-tengah ini tiang-tiang lampu baru semua ini. Ya memang perlu, karena kalau malam gelap loh, penerangan itu sangat minim. Nah ini lebih banyak ini tiang-tiang listriknya, tiang-tiang lampu listrik. Nah ini habis dipasang. Segelnya masih ada tuh, masih plastikan tuh. Tuh kan, plastiknya banyak yang belum dilepas karena ya baru minggu-minggu ini dipasangnya Bolo. Motornya ngapa Mas? Apa tadi, Mega Pro atau Verza tadi? Yuk Mas Erwin. Lul, jatuh ibu. Motornya ambruk. Ini pondok bambu untuk Lalin cukup padat nih Bolo. Sang Raja tadi.
Enggak ora mas, mau belok ke kanan nggak sen, apa sennya mati. Oh alah, antara sennya mati dan lupa. Kalau lupa enggak sih, kalau orang terbiasa mau belok sen tuh pasti ngesen. Oke, hijau. Yuk, gaskan yuk. Kedai mangkal, asik. Haus. Haus keliling. Pada ngambil di pusatnya tuh bolo, ngambil di pusatnya, ambil barang terus diedarkan ke masyarakat, dijual maksudnya. Yuk lancar yuk. Permisi. Hati-hati Polo, melintasi perempatan Pangkalan Jati ini, karena ya itu tadi nggak ada lampu merahnya. Yuk lancar jaya, ojo macet. Global Islamic School. Yes. Nah, waktu itu kan Islamic Center yang di Jakarta Utara itu kan sempat kebakaran bolo, sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, lupa saya. Itu Islamic Center itu yang di Jakarta Utara, yang kebakaran itu dekat rumahnya teman saya bolo. Terus dulu saya juga pernah ngecat motor di situ, di belakang Islamic Center situ yang kebakar itu. Ngecat baru seminggu bolo, karena nggak sesuai apa yang saya inginkan, akhirnya terus tak cat lagi. Jadi tadinya itu stripingnya warnanya gold. Waktu saya pesan ke Blitar, itu memang warnanya gold. Lah habis itu tak taruh di tukang cat, tak suruh pasang sekalian gitu bolo. Jadi stripping itu tak suruh naruh di dalam. Jadi sebelum di clear itu tak suruh nempelin dulu, baru di clear gitu kan. Lah jadi tuh ya kan, sudah jadi, tapi warnanya kok jadi nggak sesuai. Warnanya jadi bukan gold lagi. Ya memang ada goldnya, cuma lebih ke warna kuning. Stripping saya nanti saya tunjukkan bolo, foto motornya. Nah ini
jadinya seperti itu. Padahal sebelum dipasang itu warnanya gold. Lah setelah dipasang warnanya jadi kuning. Akhirnya terus baru seminggu tak cat itu bolo, tak foto-foto sebentar. Habis itu tepat 7 hari setelah cat baru itu, tak bawa ke teman saya bolo, tak suruh ngecat ulang. Akhirnya tak suruh ngecat warna ini sampai sekarang ini bolo. Karena waktu itu pengennya beda dari yang lain gitu kan bolo. Jadi stripping peredam yang king itu tak custom jadi tak tambahin kata nyanding dan motor. Nah, jadi kalau dirangkai nyanding motor king. Nah, strippingnya udah bagus, pas giliran di cat di clear kok jadi warna kuning, kan aneh kan. RX spesial ini, mantap Pak De. Ada alat berat, pantes agak sedikit macet bolo. Jadi itu tadi bolo, pernah ngecatin di belakang Islamic Center. Saya nggak menyebutkan namanya, intinya tukang catnya itu kurang jujur lah kalau menurut saya. Karena apa? Pas saya mau ngecat itu kan dijanjiin tadinya cuma 5 hari jadi gitu kan. Wah ini 5 hari jadi nih bang gitu kan. Oke, jadi body set, tangki, spakbor depan, belakang, sama bak mesin kanan kiri kan, itu dijanji 5 hari awalnya lah. Pas 5 hari tak japri itu orangnya, gimana mas saya mau ngambil sekarang gitu kan. Wah sorry bang belum jadi, alasannya ini itu. Oke ya wes, terus kapan? Nah, seminggu lagi deh bang. Oke seminggu lagi ya kan. Lah setelah seminggu saya japri lagi dong ya kan. Tak tanya, mas ini saya mau ngambil motor, udah tepat seminggu lagi nih, motor gimana udah jadi? Wah sorry bang bentar lagi ini soalnya nggak ada panas. Terus mau kapan lagi tak gitu ini kan. Saya udah mulai emosi tuh bolo. 5 hari lagi. Oke 5 hari ya kan. Nah pas yang ke-5 hari itu saya japri lagi orangnya, jawabnya lama gitu kan. Beberapa jam kemudian gitu baru dijawab. Jawabnya finishing bang, finishing nanti sore jadi diambil bisa gitu kan. Oke sore tak ambil, terus tak nyalain tuh kan. Awalnya agak kecewa dulu bolo, agak kecewa karena apa ya, itu tadi pertama warnanya kok jadi berubah. Terus yang kedua catnya itu di bagian bawah di listnya tangki itu kayak cat luntur gimana sih. Nah kayak cat luntur gitu, kayak cat belum kering gitu, kayak cat belum kering terus dipaksain di clear. Akhirnya tak tanya, mas ini kok jadi kayak gini gitu kan. Iya bang soalnya kemarin ini itu ya wes lah. Akhirnya terus saya udah kecewa berat itu bolo. Saya di situ pertama warnanya nggak sesuai, kedua catnya delemok ya kan. Terus
Habis itu yang ketiga pas saya nyalain, motor nggak nyala. Loh, kok nggak nyala ini? Terus tak tanya ke orangnya dong, Mas, ini kemarin saya waktu naruh motor ini di sini, ini tuh bensinnya masih setengah tangki. Iya bang, sudah saya masukin lagi waktu selesai ngecat gitu kan. Tapi tak ocak-ocak kok, apa jenenge, kok kayak sedikit gitu bolo, kayak cuma kericik-kericik gitu kan. Terus lah kebetulan waktu itu indikator bensin lagi bermasalah, jadi nggak bisa memastikan dengan pasti seberapa bensinnya gitu kan. Lah akhirnya tak salah-salah nggak nyala itu bolok motor. Tak nyalain ya kan, berkali-kali nggak nyala. Dia juga pura-pura ngikut nyalain. Lah akhirnya terus tak suruh nyetep ini temennya dia tuh, Mas, ini di sini ada bengkel nggak deket-deket sini? Saya berpikirnya waktu itu bukan karena bensin bolo, karena mungkin ada kabel yang kecabut atau belum kepasang gitu kan. Akhirnya terus tak suruh nyetep temennya dia itu ke bengkel deket situ, dicek tuh ya kan sama bengkelnya. Kebetulan di situ bengkel Ninja bolo, Ninja 2 tak itu. Dicek tuh, dibongkar. Habis itu dinyalain, hidup tuh. Lah ini hidup loh, tapi ini normal semua gitu kan. Ya udah, akhirnya terus nggak mau dibayar tuh bolo bengkelnya, karena emang nggak ada yang bermasalah kan. Akhirnya terus baru tak buat jalan sekitar 100 meter dari bengkel, tahu motor itu mati. Loh, kok mati gitu? Jadi kayak mati kehabisan bensin tuh bolo, kayak pengapian hilang gitulah, kayak pengapian hilang. Akhirnya terus saya maide bola-bola yang ada di Jakarta Utara kan. Akhirnya terus saudara dari King Priok Family KPF itu datang. Akhirnya terus di setep ke bengkel mereka. Kebetulan bengkel mereka masih buka, masih pada nongkrong. Akhirnya terus dicek sama dia. Belum sempat dicek ding, belum sempat dicek. Terus sama dia tuh inisiatif dicolok ini apa, disenterin bagian tank gitu bolo, disenterin. Dua lah bensinnya habis bang, apa iya? Terus tak lihat kan pakai senternya dia. Oh iya, wah Jan, berarti tukang catnya kurang ajar nih. Emang tadi dari mana? Saya tadi itu ceritanya habis ngecat motor di situ, ya kan. Habis ngecat ini baru ngambil motor ini. Ngomongnya bensinnya udah dimasukin lagi, masih banyak. Makanya saya nggak berpikir ke bensin. Oh, akhirnya terus sama dia diisi bensin. Saya bayar juga nggak mau itu. Saudara dari KPF diisi bensin 2 liter kalau nggak salah. Kan bengkel dia kan juga jualan bensin bolo. Terus langsung diisi itu, langsung nyala wis. Akhirnya terus pulang malah dibarengin sampai sini bolo, sampai Cawang. Jadi itu tadi bolo, pengalaman pahit tapi memang nyata adanya. Makanya bagi bolo-bolo yang mau ngecat motor ya seharusnya bener-bener sama orang yang dipercaya lah. Jangan sampai ngecat motor sama orang yang nggak dikenal terus percaya gitu aja. Ya kejadiannya seperti saya ini bolo, buat pengalaman. Oke bolo, untuk bolo-bolo ke semua yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, untuk video saya akhiri sampai sini. Ini sudah dekat dengan rumah bolo. Terima kasih yang sudah sudi mendengarkan cerita saya, pengalaman saya.
Semoga bolo-boloku semua selalu diberikan kesehatan dan rezekinya mengalir deras tanpa batas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jos.